Sama-sama, Pastor. Saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi, selamat jumpa kembali dalam seri permenungan kita, pengajaran kita bersama tentang kedamaian batin dalam kelepasan atau detachment dari ajaran spiritualitas Santa Teresa Avila. Pada kesempatan ini saya mau membagikan beberapa hal, yaitu tentang bagaimana jiwa kita, bagaimana batin kita bisa merasa lepas bebas, beristimewa dalam dunia yang saat ini kita pun mengalami ya, kadang penuh perasaan tertekan, baik secara batiniah maupun juga tekanan-tekanan yang berasal dari luar. Dikatakan bahwa dalam dunia yang sekarang ini perlu penuh dengan tuntutan hidup. Ya. Misalnya kita dituntut untuk memiliki keahlian tertentu atau bahkan diminta untuk memahami sesuatu yang mungkin di luar kapasitas kita. Dalam dunia yang penuh ketergantungan pada hal-hal lahiriah ini, yaitu misalnya pengakuan, kenyamanan, relasi, kekuasaan, ya, kedamaian batin sering menjadi sebuah ilusi ya, yang sulit untuk kita gapai. Ya, jadi sebuah ide yang sangat susah untuk diwujudkan dan hidup kita menjadi terombang-ambing seringkali. Maka Santa Teresa Avila menawarkan kepada kita sebuah jalan bagaimana kedamaian batin, kedamaian sejati itu bisa ditemukan di dalam diri kita. Ingat bahwa kedamaian itu tidak diberikan dari luar diri. Jadi sebuah hal yang percuma kalau kita mengusahakan keheningan, ketenangan, bahkan mengasingkan diri dari komunitas atau dari keluarga atau dari lingkungan, itu adalah hal yang keliru. Karena yang menjadi sumber keributan bukan dari luar diri, tetapi dari dalam diri kita. Oleh karena itu, Santa Teresa memberikan jalan agar kita bisa menemukan kedamaian sejati di dalam hidup kita. Dan kedamaian sejati itu hanya dapat ditemukan di dalam kelepasan dari segala sesuatu yang bukan Allah. Jadi segala sesuatu yang bukan Allah itu, dia tidak bisa memberikan jaminan kedamaian. Misalnya kalau kita mengikatkan diri pada yang namanya uang atau yang namanya jabatan atau yang namanya hal-hal yang sifatnya sementara dan akan berlalu. Itu tidak akan pernah memberi kita kenyamanan dan kedamaian. Karena selalu ada peluang bahwa hal-hal yang sifatnya sementara itu akan diambil daripada kita. Oleh karena itu, Santa Teresa menawarkan sebuah kebebasan hati yang mendalam, ya, yang tidak membiarkan apapun di luar Allah itu menguasai jiwa seseorang. Santa Teresa mengatakan, ya, yang penting bukanlah banyak berpikir, melainkan banyak mencintai. Jadi kelepasan sebagai kebebasan rohani ini adalah yang paling penting kita tidak memikirkan bahwa kebebasan itu adalah buah dari ide atau gagasan bahwa kalau saya mau bebas dari ini dan itu, maka saya harus berpikir, misalnya berpikir positif terhadap sesuatu, atau berpikir lebih sederhana atau lain sebagainya. Santa Teresa melampaui akan hal-hal yang sifatnya dalam tataran pikiran manusia. Lalu Santa Teresa mengatakan, bukan banyak berpikir, tetapi mencintai. Lakukan apa yang paling menggerakkanmu untuk mencintai. Melakukan apa yang menggerakkan hati kita untuk mencintai. Karena cinta itu adalah sarana agar kita bisa melepaskan diri dari keterikatan yang lain. Karena yang mengikat kita pasti adalah sesuatu yang kita cintai. Ya, misalnya kalau saya mencintai anak saya, keluarga saya, dan lain sebagainya, maka saya akan terikat di dalam ikatan cinta itu. Dan ketika ikatan itu harus berakhir karena sesuatu, ya mungkin karena sakit penyakit dan lain sebagainya, seringkali kita merasa mulai kehilangan arah dalam hidup dan tidak ada ketenangan. Ya, apalagi kalau yang memiliki anak mulai tumbuh tumbuh menjadi dewasa dan sudah berpikir bahwa tidak lama lagi menikah dan meninggalkan rumah dan lain sebagainya, seolah-olah ada sesuatu yang hilang dalam diri kita. Oleh karena itu, Santa Teresa mengatakan untuk melakukan apa yang menggerakkan diri kita untuk mencintai. Keterpisahan dari makhluk-makhluk, terutama dari diri kita sendiri, adalah akar kedamaian yang agung.
Jadi akar dari kedamaian yang agung adalah kelepasan dari diri sendiri, dari keinginan untuk memuaskan diri sendiri. Dari kutipan ini, kita bisa melihat bahwa Santa Teresa mengatakan demikian, kelepasan bukan pertama-tama tentang meninggalkan hal-hal duniawi. Itu tidak disarankan untuk menolak hal-hal duniawi ya. Seolah-olah sangat ekstrim sekali. Lalu saya tidak boleh ini, saya harus jual itu, saya harus memutuskan relasi dan lain sebagainya misalnya. Melainkan melepaskan keterikatan batin. Jadi memasrahkan relasi kita, pergaulan kita, bahkan harta-harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita itu kita percayakan kembali kepada Tuhan sehingga hati kita tidak pernah terikat atau memiliki tanpa terikat. Itu yang sangat penting yang mau ditegaskan oleh Santa Teresa Avila di dalam ajarannya. Karena keterikatan batin inilah yang menghalangi kasih sejati kepada Allah. Jadi kalau hati kita terikat, itu seperti burung yang sayapnya diikat oleh benang. Sehingga meskipun sayapnya itu besar, tapi dia tetap tidak akan bisa terbang. Ya, kalau sayapnya itu kita gunting atau diikat dengan seutas benang saja yang tipis, burung tidak akan bisa terbang. Ya, karena merasa terikat. Ya. Meskipun sebenarnya kalau dia mau berusaha mengepakkan sayapnya, dia bisa terbang. Hanya karena dia merasa terikat, dia merasa tidak bisa terbang. Seperti itulah jiwa kita kalau mengalami keterikatan, sehingga menghalangi relasi kita atau kasih kita kepada Allah. Hati yang bebas dari kelekatan pada kehendaknya sendiri dan pada ciptaan menjadi tanah subur bagi kedamaian dan persatuan dengan Allah. Jadi kalau hati kita itu sungguh-sungguh bebas, lepas, maka akan menjadi tanah yang subur bagi kedamaian dan persatuan dengan Allah. Tidak ada yang membuat kita menjadi khawatir di dalam dunia ini. Kedamaian batin adalah buah dari hati yang lepas. Itu yang dikatakan oleh Santa Teresa dari Avila. Jiwa yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan hanya menginginkan kesenangannya. Segala hal lainnya bersifat sekunder dan mudah ditinggalkan. Jadi kalau jiwa yang sungguh-sungguh dia mencintai Tuhan tadi, hanya menginginkan kesenangan Tuhan atau kehendak Tuhan, maka lebih mudah untuk melepaskan dari hal-hal yang sifatnya duniawi tadi, yang sifatnya sekunder. Kadang kita dibingungkan ya di dalam hidup kita ini, mana yang lebih penting, utama, mana yang sifatnya sampingan atau tambahan. Misalnya kadang kita memilih untuk memiliki sesuatu dan mengabaikan kesehatan misalnya. Padahal yang terpenting adalah kesehatan kita, bukan memiliki sesuatu yang bisa kita dapat ya, yang bisa kita usahakan kembali kalau kita memiliki kesehatan. Bekerja siang dan malam, kadang tidak mengenal waktu, ya akhirnya kita investasi penyakit, investasi masa depan yang tidak bagus. Meskipun kekayaan kita bertambah, tetapi kesehatan kita diambil dari kita. Oleh karena itu, Santa Teresa mengajarkan kita untuk memilih mana yang prioritas untuk hidup kita, mana yang lebih penting. Dan oleh karena itu, Santa Teresa mengatakan demikian ya, kedamaian batin bukan hasil dari situasi yang tenang, bukan dianggap sebagai sebuah situasi yang tenang, melainkan hasil dari jiwa yang bebas dari kebutuhan untuk mengendalikan, memiliki, atau dipuji. Jiwa yang lepas tidak lagi terguncang oleh kehilangan atau kegagalan. Mau kehilangan sesuatu, mau diambil sesuatu dalam diri kita, atau mau kehilangan sesuatu atau gagal dalam usaha kita, itu tidak lagi mengguncangkan kedamaian kita. Tidak akan merenggut kedamaian di dalam batin kita. Coba kita periksa masing-masing di dalam diri kita. Apakah selama ini peristiwa hidup saya ini diguncang oleh banyak hal? Dalam peristiwa kehilangan, ya, atau dalam peristiwa kegagalan, apakah saya mengalami guncangan yang luar biasa? Kalau saya masih mengalami guncangan yang luar biasa, tidak memiliki kedamaian, tidak kembali bisa mendapatkan kedamaian di dalam batin kita, berarti kita masih terikat oleh yang namanya hal-hal sementara tadi ya. Oleh karena itu, Santa Teresa mengatakan kedamaian batin bukan hasil dari situasi yang tenang, tetapi hasil dari jiwa yang bebas. Jiwa yang lepas tidak lagi terguncang oleh kehilangan atau kegagalan
karena satu-satunya harta yang sejati adalah Tuhan sendiri. Santa Teresa mengatakan, barang siapa memiliki Tuhan, memiliki segalanya. Kelepasan juga bukan penyangkalan emosi. Ini sangat penting, saudara dan saudariku ya. Kelepasan itu supaya hati kita bebas itu jangan direduksi, jangan dipikirkan hanya menyangkal emosi saja. Emosi yang selalu mengganggu, lalu kita seperti ya apa yang biasa kita lakukan dalam terapi-terapi itu, kita coba untuk meninggalkan itu, menyangkal emosi kita. Bukan menyangkal emosi, tetapi Santa Teresa menganjurkan untuk apa? Mengarahkan hati kita. Melihat emosi itu dan mengarahkannya pada fokus pada rahmat atau pada kacamata Allah sendiri. Kalau kita bisa menerima emosi, karena emosi pada dasarnya itu netral, ya, tidak ada penilaian yang sifatnya moral, baik buruk. Emosi yang muncul, misal marah, marah itu netral. Ya, menjadi tidak baik kalau marah itu lalu ya diaplikasikan dalam tindakan yang negatif, sehingga kemarahan itu memiliki sebuah apa ya, memiliki sebuah penilaian moral yang salah, ya. Menjadi sebuah tindakan emosi itu salah. Misalnya kalau kita marah karena jengkel lalu kita memukul orang atau mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang, nah itu baru emosi itu salah. Tetapi emosi pada dasarnya adalah netral, ya, tidak memiliki penilaian moral di sana. Oleh karena itu Santa Teresa menganjurkan untuk mengarahkan, memfokuskan hati kita. Kita harus berhati-hati agar tidak berpikir bahwa kedamaian yang kita rasakan adalah hasil dari usaha kita sendiri. Kedamaian itu adalah anugerah Tuhan. Dan kita harus melepaskan diri dari segala hal lain agar dapat menerima kedamaian itu. Santa Teresa bukanlah seorang asketik yang kaku, ya, yang sangat rigid bahwa harus begini. Orang kalau mau damai maka dia harus tidak boleh merasa marah, tidak boleh merasa putus asa, tidak boleh merasa ini dan itu. Ya, kata-kata tidak boleh itu tidak pernah muncul dalam kamusnya Santa Teresa dari Avila. Ia sangat humanis, ya, sangat manusiawi. Dia menyadari bahwa manusia itu memiliki emosi dan kebutuhan. Itu normal. Namun ia menekankan pentingnya tidak menjadikan hal-hal itu sebagai pusat hidup. Jadi emosi kita, perasaan kita itu tidak menjadi pusat, ya. Bukan menjadi fokus kita. Makanya tadi dikatakan untuk mengarahkan emosi kita itu, mengarahkan apa yang terjadi di dalam pergulatan batin kita itu kepada ranah atau dalam kacamata rahmat Allah, mengarahkan hati kepada Allah sendiri. Namun ia menekankan pentingnya tidak menjadikan hal itu sebagai pusat hidup. Jangan jadikan emosimu menjadi pusat hidupmu yang menghabiskan seluruh energi dan waktumu. Dengan kelepasan kita menempatkan Allah kembali di pusat, menempatkan Allah pada tempatnya. Sering kita menggeser Allah karena kita fokusnya pada tadi. Misalnya kejengkelan, merasa tidak dihormati, lalu selama 1 bulan hanya fokus pada tindakan orang yang menyakitkan kita. Tidak pernah menempatkan Allah pada pusat hidup kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, Santa Teresa juga memberikan kepada kita ya nasihatnya, relevansi yang bisa kita aplikasikan di dalam hidup kita. Ya. Dalam dunia yang sekarang semakin instan, cepat, konsumtif, ya, kelepasan adalah obat penawar terhadap stres. Kita diajak untuk menjadi bahagia. Ya. Bahagia itu adalah hak kita. Dan kita diciptakan di dunia ini untuk bahagia. Namun terkadang kita menolak kebahagiaan itu karena kita mau ya menjadi Tuhan untuk diri kita. Itu yang salah. Oleh karena itu kelepasan itu menjadi obat penawar yang baik terhadap stres, kecemasan, kegelisahan batin. Ya. Banyak orang hari ini merasa kosong dirinya, hidupnya. Justru karena mereka melekat pada hal-hal yang tidak penting, yang tidak pernah bisa memuaskan jiwa mereka. Santa Teresa mengajarkan bahwa kedamaian bukan ditemukan dengan memiliki lebih banyak sesuatu, tetapi justru dengan memiliki sedikit, terutama di dalam hati kita. Kelepasan membuat kita bebas untuk mencintai, ya, tanpa ada embel-embel, tanpa ada hal-hal motivasi tertentu yang terselubung, sehingga kita bebas untuk berelasi, ya, bebas untuk berharap, dan bebas untuk taat pada kehendak Tuhan. Dan sebagai penutup,
untuk permenungan kita, seri pengajaran kita ini, Santa Teresa mengatakan demikian, kelepasan adalah kunci kedamaian batin. Karena hati yang bebas adalah hati yang bisa mencintai secara murni. Dan Santa Teresa dari Avila hari ini menantang kita semua untuk berani melepaskan semua yang menghalangi diri kita dari kasih yang total kepada Allah. Dan dalam pelepasan itu, kita akan menemukan bahwa Allah sendirilah kedamaian hidup kita. Demikian saudara dan saudariku yang terkasih, dalam seri pengajaran ini semoga membantu kita untuk menjadi semakin bisa hidup damai, berdamai dengan diri kita, dan juga berdamai dengan situasi hidup kita yang mungkin saat ini sedang menggelisahkan kita masing-masing. Saya kembalikan kepada Ibu Lucia. Ya, terima kasih. Kemuliaan adalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.